Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat kuis di quizizz.com. Langsung saja kita menuju ke browser Google Chrome atau yang lain, kemudian kita ketikkan quizizz.com. Nah, ini adalah halaman awal quizizz.com. Nah, untuk memulai membuat kuis tentu kita harus punya akun dulu. Jika sudah memiliki akun, silakan klik login. Namun jika belum, silakan klik sign up. Agar lebih mudah, kita cukup masuk dengan menggunakan akun Google atau Gmail. Silakan klik Google. Kemudian silakan pilih akun Google yang akan kita daftarkan. Karena kita baru, Quizizz ini kita gunakan sebagai apa? Kita bisa memilih sekolah. Tentu tampilan ini berbeda mungkin jika settingan browsernya menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini peran kita bisa menjadi guru, bisa juga sebagai siswa. Nah, jika kita adalah seorang pembuat soal atau guru atau dosen, sebaiknya pilih guru. Silakan klik. Nah, ini bisa dilewati saja, kita klik close. Ini kita sudah memiliki akun. Untuk membuat soal atau kuis, kita ke bagian kiri, kita klik buat. Sekarang ini Quizizz itu menyediakan dua menu pembuatan kuis. Ada dalam bentuk kuis sederhana dan ada kuis yang mengintegrasikan kegiatan presentasi. Kita bisa membuat materi presentasi secara interaktif. Materi dalam bentuk slide yang kita buat itu bisa kita integrasikan dengan kuis. Nah, di video ini saya akan berikan panduan untuk membuat kuis sederhana dulu. Silakan klik kuis baru. Kemudian kita masukkan apa nama kuisnya. Misalnya saya beri contoh kuis bahasa Indonesia. Mungkin ini lebih tepatnya education atau pendidikan. Kita klik education, kemudian klik berikutnya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah tampilan Quizizz terbaru. Karena di sini kita sudah bisa menambahkan audio dan video. Tapi ini berlaku bagi kalian yang memiliki akun super. Tentu ada bayaran yang harus kita keluarkan ketika kita ingin mengakses atau menggunakan fitur-fitur tambahan yang lebih lengkap. Nah, di sini ada beberapa pilihan pertanyaan, ada pilihan ganda, multiple choice, ada survei, ada isian singkat, ada pertanyaan terbuka, ada seri, ini semacam draw menggambar, dan ada slide. Nah, sekarang kita ingin membuat soal. Kita mulai mungkin dengan bentuk soal yang pertama, pilihan ganda. Nah, sini. Saya sudah menyediakan beberapa soal. Sini saya hanya menampilkan masing-masing satu contoh soal atau pertanyaan dari 4 bentuk soal. Ada pilihan ganda, survei, isian singkat, dan soal terbuka. Nah, ada baiknya kita terlebih dahulu menyiapkan draft soal supaya lebih mudah. Misalnya ini soal pilihan ganda, saya copy soalnya. Kemudian kita kembali, kita klik di sini dan pastekan atau tempel. Nah, setiap soal ini kita bisa tambahkan gambar. Bisa juga ditambahkan audio atau video, tapi ini bagi akun yang super. Kemudian di bagian bawah yang berwarna-warni ini adalah opsi jawaban. Jika misalnya opsi jawaban kita ada 5, silakan klik tambah saja di sini. Jika hanya 3 seperti contoh soal yang saya buat, itu kita bisa hapus di bagian ini, delete option. Kemudian hapus satu kali lagi. Kita kembali ke draft soal, kita copy, cukup kita pastekan di sini. Kita kembali lagi, salin lagi opsi jawaban selanjutnya.
Kita klik di sini. Saya sarankan kita pilih tempel sebagai teks biasa mengikuti format huruf atau penulisan yang ada di Quizizz. Nah, ini kita sudah selesai contoh ya. Tentu setiap soal itu kita menentukan berapa poinnya. Misalnya di soal 1 ini kita memberikan poin 5 atau berapa, itu terserah dari kita. Kemudian di sudut bawah di sini jawaban benarnya lebih dari 1. Maka kita bisa mencentang ini, mengaktifkan lebih dari 1 jawaban yang benar. Jika memang pilihan ganda hanya 1 yang benar, maka kita nonaktifkan. Selanjutnya di sini ada pilihan durasi waktu. Berapa lama soal ini muncul pada perangkat siswa pada saat siswa mau mengerjakan kuis ini. Kita bisa menentukan berapa lama. Nah, sebelum kita simpan, kita harus mengklik dan memilih mana jawaban yang benar. Ini saya berikan contoh, saya klik ini. Maka warna centangnya berubah menjadi warna hijau dan menu simpan sudah bisa diklik. Silakan klik simpan untuk melanjutkan soal selanjutnya. Nah, ini soal pertama sudah selesai. Jika misalnya ingin kita hapus, silakan klik hapus. Jika ingin ada perubahan, silakan klik edit. Jika ingin merubah jumlah poin, silakan klik di sini dan durasi waktunya. Nah, kita lanjut pada soal yang kedua. Kita klik kembali buat pertanyaan baru, ataukah kita bisa langsung mengklik di bagian bawah ini. Nah, silakan kita pilih. Saya berikan contoh, saya ingin mencoba soal yang bentuk survei. Di sini sebenarnya soalnya hampir mirip dengan pilihan ganda. Cuma kalau kita memilih soal pilihan atau survei atau polling, ini tidak memiliki skor atau poin. Berikan contoh, hanya soalnya ini. Misalnya saya cukup berikan opsi jawaban benar ataukah salah. Karena cuma 2 pilihan jawaban, kita hapus yang lain. Untuk durasi waktunya silakan ditentukan di sini. Kemudian klik simpan. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Kita mau mencoba bentuk pertanyaan atau soal yang baru. Misalnya isian singkat. Kita bisa klik di sini ataukah kita klik di sini. Terserah ya. Pada soal isian tentu kita harus menyiapkan kunci jawaban. Saya sudah menyiapkan contoh soal dalam bentuk isian. Saya pastikan di sini. Pada bagian tandai jawaban sebagai benar jika jawabannya. Nah, tentu yang akan diperbaiki pada soal adalah ini, Provinsi Sulawesi Selatan. Maka kita ketikkan jawaban yang benar di sini. Kita bisa menambahkan jawaban alternatif. Misalnya, pada soal itu kesalahannya pada satu kata saja, yaitu provinsi. Nah, jika misalnya ada siswa yang hanya mengetikkan kata provinsi, itu masih bisa dianggap benar. Untuk durasi waktu mungkin bisa agak lebih lama karena ini proses isian, karena siswa atau peserta didik pada perangkatnya harus mengetik. Silakan setting poinnya berapa. Jika sudah, klik simpan. Ini sudah 3 pertanyaan. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat pertanyaan atau soal yang lain, misalnya dalam bentuk pertanyaan terbuka. Klik. Nah, di sini kita bisa menggunakan format soal, mungkin soal esai. Masukkan atau ketik langsung pertanyaannya di sini. Pertanyaan terbuka ini juga bisa diberikan skor atau poin. Silakan tentukan berapa poinnya. Durasi waktunya tentu lebih lama karena jawaban yang diberikan lebih panjang dari isian singkat. Kita bisa sediakan durasi waktu 2 atau 3 menit.
Setelah itu kita klik simpan. Nah, kita sudah membuat 4 soal dengan masing-masing 4 bentuk pertanyaan atau soal yang berbeda. Jadi soal yang bisa dinilai jawabannya adalah pilihan ganda, kemudian isian singkat, dan pertanyaan terbuka. Nah, untuk polling atau survei ini tidak bisa diberikan skor. Makanya di bagian ini tertulis ungraded atau 0 points. Tapi jika kita butuh setiap soal itu memiliki jawaban atau skor, maka kita bisa mengubah bentuk soalnya. Ya, bisa menggunakan format pilihan ganda. Kita bisa klik edit, kemudian kita ubah kembali format soalnya menjadi pilihan ganda. Kemudian kita pilih jawaban yang benar sampai tanda centangnya berwarna hijau. Kita atur skornya dan klik simpan. Nah, tentu ini kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Ini saya hanya berikan contoh saja. Nah, untuk melihat tampilannya di perangkat siswa, kita klik review. Nah, maka tampilan di perangkat siswa nanti akan seperti ini. Mereka sisa memilih jawaban. Nah, ini soal isian singkat. Ini soal jawaban terbuka. Kita tutup kembali. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan foto atau sampul dari soal ini. Kita klik ini, gambar. Kemudian kita masukkan gambar sampul yang kita inginkan. Ini saya berikan contoh. Kemudian sekalian kita lakukan beberapa pengaturan. Kita bisa klik Indonesia. Kemudian pada bagian pilih nilai ini adalah grade atau level peserta didik. Kalau misalnya mahasiswa kita pilih university. Kalau SMA kelas 10, 11, 12 yang kita pilih kelas 10. Nah, yang paling penting di sini adalah who can see this quiz. Siapa yang bisa melihat? Ketika semua orang bisa melihat, mereka bisa menyalin soal yang kita buat dan bisa melihat kunci jawabannya. Untuk menghindari itu, kita pilih private. Hanya kita yang bisa melihat. Kemudian klik simpan. Nah, langkah terakhir jangan lupa, karena ini belum selesai, untuk menyelesaikannya kita klik simpan. Kemudian klik simpan. Nah, bagaimana cara memberikan soal atau kuis ini kepada siswa dan bagaimana cara melihat hasil rekapannya? Itu selanjutnya akan saya lanjutkan pada video bagian kedua.